kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, haleluya. Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di Today Sermon. Sadarkah saudara bahwa 4 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Walaupun seperti tertati-tati, tapi Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Penyertaan yang sempurna, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan kita bisa rasakan bagi kehidupan pribadi kita dan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan mengawali renungan dengan satu pengalaman hidup yang terjadi beberapa saat yang lalu. Saudaraku dalam Tuhan, saya adalah orang yang tetap beraktivitas di luar rumah di sepanjang pandemi ini untuk menjamin bahwa ekonomi keluarga saya itu harus tetap tercukupi. Dan saya berinteraksi dengan banyak orang, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, beberapa waktu silam selesai saya siaran radio pagi, tiba-tiba ada rekan saya yang menelpon. Katanya, "Kel, saya baru swab antigen
dan saya positif COVID-19. Pada saat itu, pada saat saya siaran, tubuh saya itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fit, bugar. Saya mendengarkan kabar ini, saya langsung merasa tidak enak badan. Ini dikarenakan apa? Karena sebelumnya saya cukup berinteraksi dekat dengan beliau dan banyak beraktivitas bersama dengan dia juga. Tapi sesuai dengan protokol kesehatan, saya tetap pakai hand sanitizer dan juga masker dan menjaga jarak tentunya. Tapi tiba-tiba pada saat itu saya langsung memutuskan pulang ke rumah, swab antigen mandiri, saya punya di rumah, dan puji Tuhan saya negatif. Jadi saya tidak positif, saya negatif. Nah, itu sudah berjarak beberapa hari setelah saya bertemu dengan dia. Nah, tapi karena pikiran langsung mengsugesti, saya merasa saya tetap tidak enak badan. Badan mulai meriang, sambil sesekali beberapa menit pegang lagi, jangan-jangan panas, jangan-jangan saya demam ini. Tapi tidak, saya tetap seperti biasa dan hasilnya negatif. Lewat 1 hari saya merasa badan seperti meriang dan tidak enak badan. Saya terus komunikasi dengan dia, bagaimana keadaannya. Keadaannya semakin tidak baik. Nah, untuk memastikan sugesti pikiran saya ini, untuk bisa memberikan satu hal yang pasti untuk saya dan keluarga, selang 2 hari berikutnya saya memutuskan untuk swab antigen lagi. Nah, itu sudah berjarak sekitar 5 hari atau 6 hari. Kemudian saya swab antigen lagi, ternyata negatif. Tapi pada saat itu saya langsung memutuskan bahwa tidak, ini karena sugesti pikiran, karena ketakutan, dan ini adalah wajar ya pada saat itu. Dan saya memutuskan tidak, saya sehat ini, saya dalam keadaan tubuh yang bugar dan saya tidak sakit. Setelah itu saya merasakan ada satu perubahan yang membuat saya kembali ke kondisi yang semula. Saya bisa kembali beraktivitas dengan sehat dan juga dengan fit. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itu adalah sebuah kisah beberapa waktu yang lalu dan menjadikan pelajaran dalam kehidupan saya. Bagaimana pikiran, sugesti pikiran itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita meresponi hal itu, sehingga saya yang tidak apa-apa akhirnya karena pikiran jadi merasa tidak baik kondisinya. Saat ini saya mau ajak saudaraku dalam Tuhan, kita sama-sama buka ayat dalam Alkitab di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 saya bacakan untuk Anda. Saudara-saudara, semua yang benar, saya ulangi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya memberikan tema Today Sermon hari ini, dimulai dari pikiran. Saya yakin saudaraku dalam Tuhan sudah banyak kali mendengarkan khotbah, renungan dengan ayat ini tentang bagaimana kita bisa tetap berpikiran positif di saat keadaan dan kondisi yang mengarahkan pikiran kita untuk menjadi negatif. Saya pun juga demikian. Tetapi hari ini saya kembali mau mengingatkan bahwa ketika kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita, akan banyak hal yang terjadi yang fatal, yang akan merugikan, bahkan mematikan hidup kita. Ada banyak kisah yang terjadi saat ini. Kita bisa dengarkan melalui banyak
media mungkin. Seperti pengalaman saya tadi, ada orang yang awalnya dia dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak apa-apa, ketika tidak mampu mengendalikan pikiran, keadaannya langsung drop, dan bahkan banyak yang tidak bisa tertolong gara-gara hal ini. Tahukah saudaraku, di dalam konteks pembacaan firman Tuhan tadi, kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ini ditulis pada saat Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Kita bisa bayangkan bersama-sama bagaimana tertekannya batin Rasul Paulus, dan pasti juga pikirannya juga tertekan. Tetapi apa yang terjadi? Dia masih bisa berpikir dengan baik. Dia bisa mengendalikan pikirannya. Bahkan dia bisa memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk bagaimana mereka bisa baik dalam dan kuat juga dalam menjalani kehidupan mereka. 3 hal yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga pikiran kita. Saya catat dari pembacaan kita tadi, 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjaga pikiran kita. Yang pertama, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya bacakan. Ini penting untuk saya dan saudara. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku dalam Tuhan, sukacita yang kita lakukan di saat-saat kita sedang mengalami keadaan yang baik, itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita sedang mengalami hal yang buruk, hal yang tidak kita sukai, terus kita tetap bisa bersukacita, itu baru luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, di dalam keadaan yang sulit ini, kita tetap bersukacita. Itu harus tetap kita lakukan sampai dengan saat ini, apapun keadaannya. Karena lakukanlah ini agar kita tetap bisa berpikiran positif di masa-masa yang sulit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat ini sebagai bentuk kebaikan hati kita kepada orang lain. Bisa dengan banyak metode. Nah, ketika kita memikirkan bahwa ada orang lain yang butuh bantuan kita, yang butuh kebaikan hati kita, maka disitulah kita akan bersyukur dengan keadaan kita hari ini, dengan kondisi kita saat ini. Tuhan masih mempercayakan hal yang lebih kepada kita dibanding orang lain. Ketika kita bersyukur, maka saya bisa pastikan kita akan tetap memiliki pikiran yang positif. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, singkat, langsung saya bagikan kepada saudara di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sangat menarik. Hal yang ketiga menjadi kunci untuk kita bisa tetap berpikiran positif, yaitu tidak khawatir. Nah, tidak khawatir menjadi kunci agar supaya pikiran kita bisa tetap positif. Ada banyak alasan untuk kita khawatir hari-hari ini, tetapi tahukah saudara, ketika kita khawatir, maka semakin besar kesempatan iblis untuk membawa kita masuk ke dalam rasa bersalah, dan akhirnya kita bersungut-sungut dan tidak memiliki pikiran yang positif. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada diri kita hari ini adalah hasil dari pikiran kita di hari yang kemarin.
seperti ketika kita memikirkan sesuatu hal yang baik untuk hidup kita di hari yang kemarin, maka hal yang baik juga yang akan terjadi hari ini. Pun sebaliknya, ketika kita memikirkan hal yang tidak baik, hal yang buruk di hari yang kemarin, maka hal yang buruk pun yang akan terjadi kepada hidup kita hari ini. Jadi jangan biarkan pikiran membinasakan kita. Kita punya Tuhan yang menjadi penolong kita, yang sanggup menjadikan padang gurun menjadi taman yang indah. Ayat terakhir yang saya bagikan untuk Anda di Today Sermon hari ini, Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin untuk firman Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tanpa-Mu kami binasa, tanpa-Mu kami lemah, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami memiliki pikiran yang serupa dengan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan apa yang kami lakukan hari ini. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan memberikan kami kekuatan yang sempurna dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kami berdoa untuk yang sakit, Bapa berikan pertolongan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna. Kami akan mendengarkan banyak kesaksian yang ajaib di hari-hari yang akan datang, ketika kami mendengarkan kesaksian bahwa banyak orang yang ditolong Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dari sakit mereka hari ini. Dan kami berdoa untuk pelayanan di tempat kami, dimanapun pelayanan di gereja-gereja, bahkan pelayanan kemanusiaan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai ini semua untuk kami saling membantu satu dengan yang lain. Dari semuanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.